kami titik beratnya sore hari ini ke milenial, karena inilah generasi harapan bangsa kita. Wah, ini dagangannya korak komplit ini gitu. Moga-moga hari ini laris ya Bu ya. Dagangan. Lah Ibu kok tengok-tengok mboten pesen to. Ya kok to tak ewangi diwangi ya Bu ya. Iki pentole kok yo. Yo ngono iki kok dibakari. Bakare sang grubake biasane kersane anget. Kersane anget. Niku lho Bu, kula niku resah kacang-kacang sak niku lho. Musim-musim pemilu ngeten niku do cuek-cuek. Masalah pemilu. Oh ya? Nggih, pada ora menggatekkan gitu loh Bu. Kadang tuh modelnya ini alah luweh-luweh. Padahal kan itu menentukan nasib dia sendiri bersama. Makanya generasi muda itu harus peduli ikut meramaikan pemilu, pilkada, terus menentukan suaranya. Terus disimak itu loh Bu, apa jenenge program-program dari paslon-paslon disimak. Oh, nek ngono jak ngopi wae. Lah iya. Keringan iki. Muga-muga enten sing pakar-pakar tentang pemilu, pilkada nongkrong teng mriki Bu. Yo wis. Pengene Bu. Gampang. Kok tak tekakno. Jane pun tekakno pun wis gurune. Pemilu malah tekaki wong. Maksudku tak rawuhke mriki ngono lho. Kenalan Bu. Cah kene ya. Nempel duit. Tenang, nek pilkada musim pilkada iki to ya jane hati-hati. Pripun Bu? Kaya ngono kuwi biasane iming-iming pilkada kita kaya modal. Betul. Tapi ndukung aku. Pokoknya saiki kan baliho-baliho gede to. Betul, betul. Nah, wis umbar-umbar sing manis-manis ngono kae. Nggih. Kaya tehmu kuwi lho. Betul manis-manis ya Bu ya, senengane ngedum-ngedum. Terus MMT nutupi omahku bareng kok Bu. Masuk MMT ning Lah kok yo iso ora ati. Lah yo tak gawe ning kandang pikir wae salah sapa. Lah izin Bu. Makanya teman-teman harus iso membedakan, maksudnya jangan gampang tergiur money politik ya Bu ya. Mas Jin monggo. Wah, kawan. Terus bapak-bapak sing ganteng meyakinkan Bu bahwa tas monggo. Lah iki duite monggo minat. Soalnya dua tas niku ada dua kemungkinan Bu. Satu jajan, dua main nawani pijama. Muga-muga nih jajan. Mas, yang saya pesen apa? Ngantuk loh Mas. Ngantuk aja. Sareting itu bener apa? Sampai kalau telepon kita. Mas Jin. Ngantuk marah aku. Betul Pak. Aku mulai loh. Tak pesen ke. Pengen kamar nomor piro. Aduh, malah bobongku kabeh wong telu lho Bu. Ayo Mas Jin, bapaknya ditawari. Kopi Mas Jin. Kopi. Bapaknya apa? Kopi ireng Mas. Kopi ireng. Kopi tempur loh Mas ning kene Mas. Lek kok kopi. Kopi tempur ireng to pahit. Oh, kopi sing pahit. Iki warung sapa to jajane? Nek bapak-bapake sing pahit-pahit. Mas iki kopi Soalnya Mbak Anis. Aku kenalnya Mbak Nasya wis manis tadi. Kalau manis loh Pak. Ini deki loh. Kata tempat jenggot. Mas Jin iso wae. Nek mau resah wae gelisah wae iki tetepan bapak-bapak wis guyang-guyu. Bapak saking sepundi Bapak? Ngene iki. Kulo saking Jepara, Bahu. Oh. Bapake Wetan Bahu. Tepuk tangan. ono pasungane kok. Bapak jamaah. Sate telur. Oh, yang sate duwe telur. mbake. Sate telur. Loh, ya Allah, mbake pakar perdokan. Saking Bahu Mbak Tele. Jadi ngomong terus kopi ning ndi? Sik lah kopi. Kopi lek. Iki yo. Catet kok Mas Jin aja sampe lali. Kok biasane duwe cateti sing baliho-baliho mbok cateti kalau wingi to. Lah iki Pak Subhan lagi kopi wae mbok cateti lali payah. Iki ora mung janji-janji lho. Iki tenan lho. Kudune di Iki baru PDAM. Aku kapok kita yo. Iki mawon oke. Sementara Boleh kayak sing pasang-pasang baliho. Janji-janji tok. Ora ditepati. Mas kopi masak. Iki antrinamu lagi buka lho. Kene kagian janji pada buka. Mau tutup. Siapa yang kenal? Ini kan mocok nih gitu. Mocok. Mas
Pak Subhan saking bau lah menika Pak Kunjerianto. Pak Kunjerianto. Dari Sumawar Mas. Saya semua Pak. Tapi ya Pak. Kabeh. Kalau dikawal polisi apa mboten? Nggih. Oh nggih. Lah menapa kok dikawal jenengan? Hati-hati Bapak ya. Kalau riyen wis kawal berkentasi bantah gone kula. Wah. Nggih, Pak dan Pak Subhan, Pak Kun, lah menika Mas Udin menika resah sangat. Sak menika kan masuki tahun politik to, Pak. Sithik-sithik angkringane digait-gaitno kali politik. nggih, Pak. Ajre, terus kalau mau gimana yo? Bu kok cah nom-nom saiki iki kayak kurang open ngoten lho. Kurang care, kurang peduli kalian pemilu kada. Cuek ngoten. Lah piye ya we ya apa sampe ngoten. Resah politik uang jajanan tahu serangan Fajar ta ora? Ya, dengar ada, tapi yo harus Pernah ada? Penerima ada? ya Asal, kalau ate. secara langsung tidak, Pak. Jadi pengen, maksudnya kita jimbok duitnya tapi amplopnya tak bilang gimana ya? Karena dari awal dia menggunakan money politik itu dari awal sudah niatannya buruk. Pasti nanti program-programnya juga begitu buruk. Narasumber juga. Ya, Makanya bukan sah ngopi mawon. Pak. Benar ini botol soto atau botol jateng jangan Kurang soto, Pak. Berarti kita dijelasaken to, Pak. Sinambi jelasaken, Pak. Ya dengan ngersakaken apa, Pak? Contoh yang kecil napa yang ageng? Napa sing mengkerat? Monggo menawi tak niku Bapak sinambi jelasaken kalau tentang keresahan-keresahanipun Mas Udin bakal angkringan. Niki napa niku? Niki kalau teng Semarang beda. Nggih, serius. Tuh. Lho niki kan ketan to niki. Bentuknya makeng-keng itu. Orang makan demek. Oh, ini badai introvert. Rasa jak komunikasi. Kadosnya makan demek kayak atine Mas Udin. Betul, ada pulang ngekek. Rian digowo tangga-tanggane kula preksa. Soale ngekek terus nggih. Monggo Pak niki kula resah niku lho Pak. Pripun kok iso do cuek-cuek masalah pemilu niku lho Pak. Sekarang menawi saged nerangaken keresahanipun Mas Udin biar ada solusinya begitu bagaimana cara mengatasinya hal itu. Pak Kun sih. Oh, Napa senioritas apa? Maksud Monggo Pak Kun. Mas Udin dan teman-teman semua, bahwasannya kemarin kita telah melaksanakan pemilu ya. nggih? Yo kayak ngono iku yo ono serangan sebadan kali. Betul enggak, Mas? Betul. Terima. Udah. Jauh-jauh itu ngene muni Tapi itu termasuk pelanggaran betul Pak. Misalkan terima tapi amplopnya kalau beleke ngoten pelanggaran betul. Mangke sithik Pak Kolit mangke. Saya mas sabar, monggo Pak Kun. Dijelasaken monggo. Pemilu pilkada niki hajate kita sedaya. Biasanya betul Mas halus Mas. Kadang yo kasar. Nggih. Bahasanya pemilu dan pilkada ini hajat kita semua, baik remaja, pemuda, mahasiswa sampai semuanya dewasa ya. Oleh karena itu mau tidak mau kita harus mengawal. Bagaimana caranya mengawal? Tentunya sesuai dengan peran dan porsi masing-masing. Kalau penyelenggara berarti ya mengawal dengan profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu itu. Kemudian kalau teman-teman kita yang menjadi apa itu ya pemuda, mahasiswa, kemudian atau tokoh masyarakat tentunya bagaimana mengisi atau mengawal pilkada ini agar berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Maksudnya Mas Ki? Nggih, paham Pak. Pernah nonton kula iklan. Nggih, serius. Berarti kan tak jelasake aman. Kaitannya dengan serangan Fajar ini menjadi apa FOMO bagi kita semua. Ngerti FOMO Mas? Napa niku Pak? Si FOMO. Iya. Saya marahin macet. Iya betul iya. Ini menjadi fenomena yang setiap hajatan pemilu selalu ada dengan varian dan bentuknya yang berbeda-beda. Oleh karena itu sebagai masyarakat baik kita ikhtiar menjadi baik, maka kita harus berani menolak untuk itu. Minimal dari kita sendiri. Contoh Mas Udin,
Mas tak paling ingin nanti sini ya. Sorry Pak, itu wakil. Berarti tidak kira-kira. Tapi kondisi ini buatan ngotot. Itu model ya. Apalagi mebel Jepara sepi Mas ini Mas. Butuh duit akeh, butuh bayar sekolah, butuh beras dan sebagainya. Tetapi hal yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga diri kita untuk memilih pemimpin itu bukan karena uang. Kira-kira apa Mas? Duit. Ya. Ya sebenarnya harus memilih dengan program-programnya, sosok figurnya, visi misinya. Nah yo nompornya gak sepiro tapi rekosane pirang-pirang tahun gitu biasa. Kayak tahu ngalami wae. Gitu kalau kan iya Bu. Maksudnya kalau ketika kita salah pilih, kok dipimpin wong sing ra bener kan bendino rasanya selama 5 tahun kan ya enak Bu. Kira-kira punya apa Mas? Gimana? Kira-kira punya apa? Dianco? Bukan kalau jadang misuk kira-kira apa? Pirang-pirang tahun bukan misuk. Yang ngene nggih. Apa Mas J? Ojo astagfirullah. Nanti. Masya Allah. Alhamdulillah. Pun insyaallah. Alif kasr. Lanjut ya. Kaitannya dengan kontestan yang mengeluarkan uang, membeli itu, tentunya dia akan berpikiran, piye carane aku balik lagi modalku. Bener nggak kira-kira? Bener Pak. Wong iki sampeyan tuku apa? Toko ini kanggo gorengan mesti ini kan untuk bali. Kira-kira enggak? Paling Pak, prediksinya ngono Pak. Itu yang perlu kita antisipasi. Bagaimana memilih pemimpin itu bukan karena duitnya, bukan karena uangnya, bukan sebab, tetapi memilih karena memang visi dan misi dan memang mempunyai latar belakang yang baik. Ngoten masukin. Siapa ngoten kira-kira? Nggih, serta Pak, niku kudune sesuai program. Iya. Oh, ngoten nggih. Duit itu enggak abadi tuh Pak. Paling kira-kira. Paling berapa? Napa ya duitnya? Garek kandel. Menurut pengalaman Boten Pak, kalau insyaallah boten. boten goyah kalih ngoten-ngoten lah. Masuk kopi ini kapan ini? Mas Jin, yo nyambi kopi nih tuh yo, bapak-bapak ini lho. Jajanan kopi nih, jajanan kopi nih apa? Saya Pak sadarnya. Oh, lah siapa Mas? Ireng. Properti. Masih penasaran misalkan aku menemui hal-hal seperti itu, pelanggaran itu misalnya main ngelapor ke mana itu Pak? Saya tapi tak ngombe sih ya. Wah niki Mas kowe kek mambu 3 lho. Iya mau Mas. Tahun rumiyin Mas. Amin Pak niki komentar Pak. Ada orang tahu pelanggaran-pelanggaran gitu ya. Nggih. Oke, jadi ini yang penting. Jadi relevan dengan tulisan gede loh Mas. Sosialisasi pengawasan partisipatif. Jadi pemilu itu sebenarnya kan sudah diawasi ya oleh yang namanya Bawaslu. Jadi undang-undang sudah mengamanatkan kepada Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten sebagai pengawas pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Nah, tetapi dalam konteks pemilu ini kita semua tidak bisa kemudian hanya memasrahkan atau menggantungkan pengawasan itu pada Bawaslu. Maka kemudian ada istilah pengawasan pemilu partisipatif. Betul. Dan itu juga di Undang-Undang Pilkada juga diwadahi. Ada aturannya, ada regulasinya. Ada yang mengatur bahwa masyarakat dapat berpartisipasi di dalam pelaksanaan tahapan pemilu. Ada yang sampeyan ke masyarakat toh? Nah, masyarakat boleh berpartisipasi, apalagi Bapak Ibu yang ada di depan kita ini wajib. Nah, itu undang-undang. Jadi bukan hanya tugas Bawaslu mawon ya. Bukan hanya tugas Bawaslu. Kemudian dijelaskan juga bahwa pengawasan partisipasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam tahapan pilkada itu bisa berupa pengawasan, sosialisasi, pendidikan pemilih, survei dan lain sebagainya. Jadi di situ disebutkan pengawasan, masyarakat punya ruang untuk mengawasi tahapan pemilu ini. Meskipun sebenarnya sudah ada Bawaslu sampai tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa, bahkan nanti tingkat TPS itu ada pengawas TPS. Tapi masyarakat juga punya ruang untuk mengawasi semua tahapan pemilu. Jadi ini yang penting yang harus kita Mas Udin, jadi kita ajak masyarakat. Mas Udin yang punya teman banyak itu ngajak, ayo awasi pemilu.
Meskipun kita bukan Bawaslu, karena itu pengawasan partisipasi dan itu memang menjadi bentuk partisipasi masyarakat di dalam pemilu. Partisipasi masyarakat itu tidak hanya nyoblos di TPS saja. Pada tanggal berapa Mas Jenang? Tahu nggak? Tanggal 27 November. Wah, bener. Itu maksudnya tepuk tangan. Jadi partisipasi masyarakat itu tidak hanya sekedar datang ke TPS, harinya mesti nanti. Hari Rabu. Hari Rabu. Kalau ngetes bapaknya apal bener. Hari Rabu tanggal 27 November 2024 ini. Tapi partisipasi masyarakat bisa dilakukan dari mulai sekarang atau mulai kemarin-kemarin dengan melakukan pengawasan. Ikut mengawasi ketika ada potensi-potensi pelanggaran, masyarakat bisa melaporkan ke Bawaslu. Langsung ke Bawaslu. Bisa ke Bawaslu kabupaten, bisa ke Panwas kecamatan, bisa ke pengawas desa kelurahan. Nah di desa itu di kelurahan ada pengawas juga. Itu bisa menjadi sarana kita untuk melaporkan jika kita melihat ada dugaan pengawasan, ada dugaan pelanggaran. Nah kira begitu. Saya Bapak ini mau tanya, cara melaporkannya secara langsung atau website atau DM atau gimana? Sejauh yang saya tahu nanti biar ditambahkan teman-teman Bawaslu ya, karena nanti ada teman-teman Bawaslu yang lebih detail teknisnya. Sejauh yang saya tahu pengawal masyarakat itu bisa datang langsung. Bisa datang langsung ke desa, ke kelurahan, ke kecamatan, ke kabupaten atau ke provinsi, atau ada sarana teknologi yang bisa digunakan. Karena Bawaslu punya sarana teknologi yang bisa pengawasan berbasis teknologi yang masyarakat melalui WA juga bisa melalui WA, saluran sarana call center Bawaslu misalnya itu dan sebagainya. Intinya masyarakat mudah untuk kemudian misalnya ada pelanggaran money politik misalnya hari H atau pelanggaran misalnya kampanye, di sini ada pelanggaran kampanye pemasangan yang tidak sesuai aturan misalnya, atau pelanggaran-pelanggaran yang lain. Jadi bisa saja masyarakat mengajukan, apalagi teman-teman media, katanya di sini juga ada teman-teman media kan. Betul. Nah ini sangat penting karena peran media juga ada peran-peran kontrol sosial. Di samping karena ini momennya adalah momen pemilu, momen pilkada, saya kira media akan lebih luas jeli ya, melihat meneropong mana-mana yang kira-kira terjadi potensi-potensi pelanggaran. Jadi Bawaslu akan terbantu dengan partisipasi masyarakat itu. Dijamin bukan Pak kerahasiaan yang melapor ini Pak. Takut loh ya. Masyarakat itu jangan-jangan nanti aku dilaporkan juga. Nanti takutnya ketika melaporkan malah menjadi masalah. Tanpa harus bagi dirasa kalau dikit-dikit bangun-bangun lanyah Pak. Iya. Aman betul nih kok. Saya kira masyarakat itu yakin soal ini negara sudah menjamin ya setiap ada laporan. Kalau memang betul-betul pelanggaran ya tidak fitnah ya orang itu ya. Misalnya bukti ya harus ada buktinya. Harus didukung dengan alat-alat bukti yang cukup kira-kira, orang sekedar katanya atau fitnah. Misalnya Mas Udin merasa mengaruh Nasya tuh, waduh duitku dijipuk. Kalau orang duitnya begitu orang dulu malah duit. Rakyat duit. Jadi harus dengan bukti yang cukup. Sekarang ada bukti kan bisa di video, bisa di foto ya kan. Sekarang semua orang punya perangkat itu. Ada bukti AI juga Pak. Iya, sudah 3 dimensi. Gitu ya. Jadi masyarakat selain hanya mencoblos juga dikasih partisipasi untuk mengikuti, mengawasi Mas Udin. Jadi masyarakat itu mulai dari kalangan anak-anak muda, orang tua, manula juga bisa, semuanya bisa ikut berpartisipasi dalam pengawasan pemilu pilkada 2024. Apalagi sekarang tahapannya kan sudah mulai. Mudah-mudahan pilkadanya lancar, amin, terus sesuai pemilih yang kita, hati nurani kita, orang asal-asalan sopo sebenarnya kan ono bocah nom-nom sing do cuek ono onten ya. Terus gimana Mas? Wong teko. Mboten. Udah apik Pak. Tapi enten lho Pak cah nom-nom sing cuek-cuek ono ae tekan TPS krungu swara bilik lho Pak. Iki nyoblos malah dibrondol ngoten Pak. Apalagi anak-anak muda generasi milenial ya, harusnya kan Mas Udin mereka tahu bahwa sekarang bisa memanfaatkan platform-platform untuk ikut
menginformasikan begitu loh tentang pilkada, terus bagaimana caranya, terus dia nek nom nek cuek ngoten niku. Lah ya harus bangkit dari diri sendiri, sadar bahwa apa yang dia pilih, apa yang kita pilih itu akan menjadi masa depan kita. Maksudnya untuk program-programnya misalkan memberi kemudahan kepada masyarakat, terus apa yang untung siapa? Masyarakat juga. Ya cuek-cuek kono ya wayahe pemimpin dum-duman bantuan atau apa, kok ora keduman bener-bener paling banter. Lha kita pilih kok sambat api kok. Kadang jengkel Pak. Isinya geremeng tapi dia tidak ikut berpartisipasi kan jengkel. Mengawasi betul. Lah iya. Terus bagaimana ini Pak seharusnya mengajak para generasi milenial ini agar ikut berpartisipasi, mau datang ke bilik suara, bukan hanya itu saja tapi juga ikut mengawasi prosesi tahapan pilkada. Ya. Generasi milenial itu kan ditandai dengan orang yang melek teknologi. Betul. Teknologi. Saya pernah baca itu beberapa artikel. Itu rata-rata anak muda itu 70% menggunakan informasi dari platform media sosial, misalnya WA, Instagram, TikTok, YouTube dan sebagainya. Ini yang perlu dipush terus, didorong terus. Jangan hanya anak muda itu scroll WA story terus ya, cek foto, gimana foto. Ini kira-kira sudah story di sini kira-kira. Lagi sosmatik dengan Bawaslu foto ya, tetapi tidak mendengarkan. Kira-kira ada nggak ada? Nah, ini yang menjadi problem laten di sebagian ya, tidak semuanya, sebagian anak muda. Bahwasanya platform media ini tidak digunakan untuk bagaimana mengupgrade diri. Misal tadi tentang informasi pemilu itu banyak sekali. Teman-teman Bawaslu baik mulai desa, kecamatan, kabupaten sampai provinsi itu kan sangat banyak sekali menginformasikan tentang progresnya, tentang kegiatannya, tentang sepatifnya. Desanya banyak sekali, misalkan saja tentang politik uang itu dilarang, kemudian ada ancamannya, itu ada semua, bisa dilihat ya, misalnya di YouTube-nya Bawaslu Para, kemudian teman-teman Komasa. Nah, ini yang harus didorong. Tentunya pilot project ada teman-teman Bawaslu. Bagaimana menginformasikan tentang narasi-narasi kepemiluan, misalkan pencegahan seperti apa, pengawasan sebagai apa, kemudian mendorong untuk semua teman, ya, baik mahasiswa, remaja atau anak muda, untuk selalu membincangkan. Kalau orang membincangkan tentang pemilu berarti ada gila, semangat, ada semangat. Kira-kira kita pilih siapa? Tetapi kira-kira sing benar bukan itu, tapi siapa yang pantas akan memimpin wilayah kita. Dengan begitu, dengan pamflet itu nanti informasi kepemiluan tentang narasi pemilu akan banyak sekali, sehingga anak muda akan mempunyai banyak pilihan untuk bagaimana menentukan pilihan nanti pada tanggal 20 November. Oleh karena itu platform media sosial ini perlu untuk didorong, untuk diisi dengan narasi pemiluan, tentunya dengan narasi pilkada yang demokratis gitu Mas Udi. Pak Pun ini luar biasa ya. Jadi semakin banyak obrolan itu banyak sumber, banyak ibarat pengetahuan tentang pemilu ya Pak ya. Tukar pendapat juga ya Pak. Betul. Seperti malam ini loh Mas. Aku jago ini, aku jago ini, program apa. Jadi kita bisa menyaring-nyaring ya Pak. Mungkin memilih, oh ternyata tak pikir-pikir pilihanmu kita kayak. Jadi kan tidak apa-apa ya Pak. Tapi ada Mas, ada yang harus diperhatikan. Jangan misalnya gini, kita tidak suka dengan pilihan orang lain, kita tidak boleh membuli, mengejek. Nah ini yang tidak boleh. Apalagi menyebarkan hoax, betul ya, serangan. Ya, itu kan tidak boleh. Oleh karena itu yang harus kita pagari bahwasanya pemilu pilkada adalah hajat kita bersama-sama, hajatnya bukan bareng-bareng, ya kan? Jangan sampai ada terjadi konflik di antara. Iya, itu Mas Yudi itu yang adem ayem ya, betul. Ngopi ya enak, ya kan? Ya. Apa perlu diutangi? Malah kuman kaca-kacanya dorene laris tek dadane duwite ra. Begitu Mas Yudi. Wah, luar biasa. Itu ya Pak ya. Berarti buat teman-teman semuanya harus ikut serta ini Pak. Ya, Pak. Jangan sampai story WA-nya hanya selfie tok. Iya.
betul. Berarti obrolan-obrolan di angkringan tentang pilkada pemilu itu sah-sah saja ya Pak? Iya. Selama itu Sah-sah saja. pembicaraan tidak berbau berita bohong. Iya, betul. Sarang kosong-kosong banget. Oh, sarang. Jadi memang Iya, Pak, sudah. sebaiknya memang dibudayakan begitu ya. Artinya budayakan kayak Pak Udin kan punya tempat-tempat angkringan gitu ya. Daripada digunakan untuk membicarakan kejelekan orang lain, istilahnya Ya, Pak. bahasa Jawa ini gimana? Anak-anak muda itu kalau di angkringan, di kafe, di apa, berbicara soal bagaimana masa depan daerahnya pilkada di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ada 35 kabupaten kota misalnya. Karena ini momennya adalah momen mencari pemimpin, ya, bagaimana merumuskan pemimpin-pemimpin idealnya seperti apa. Sekaligus juga saya kira membangun budaya-budaya kritis sehingga Ya. masyarakat nanti, apalagi lebih-lebih sekarang juga dominasi oleh generasi milenial. Seharus kira-kira mencermati calon-calon itu tidak hanya di tampilan luarnya, tidak hanya di meriah gambarnya saja, tidak hanya di paling banyak atau paling tampilannya paling ganteng atau paling cantik gitu kan. Tetapi bagaimana kemudian bisa menelusuri rekam jejak kandidat-kandidat yang akan dipilih nanti. Karena sekarang belum ada, karena memang belum ada pendaftaran bakal calon kepala daerah baik gubernur maupun bupati wali kota. Tetapi di beberapa gambar-gambar kita kan sudah mulai di setiap kabupaten kota sudah banyak yang muncul yang kira-kira nanti akan mendaftarkan sebagai calon kepala daerah. Jadi kita mulai kemudian untuk mengkritisi kira-kira ini itu siapa, backgroundnya apa, kemampuannya apa, visi misinya apa misalnya. Jadi tidak hanya sekedar ini keren, ini nabi gitu. Karena gambarnya ganteng, Mas Udin harap nyalon kepala daerah ya. Berarti kita wajib untuk kepo ya Pak? Iya, harus kepo. Ini dicari. Pernah ada jejak digital apa? Ya, terus literasi politiknya harus sah-sah saja ya Pak ya. Ya begitu. Jadi nggak mau nge-scroll apa saja. Kalau yang jukit-jukit itu ya. Terus Shop John itu yang jukit kan aku akhirnya dodolannya jadi terganggu tuh kalau ngingok. Jadi yang seneng ngono ya. Iya, maksudnya punya teman lagi nggak untuk diajak ngobrol ke angkringannya Mas Udin malam hari ini biar lebih gayeng lagi ngoten lho. Bapak mungkin yang lebih berpengalaman di pemilu pilkada. Jadi Pak Subekan menikah oleh Pak Kun. Ini kan saya loh jos loh. Saya mantan Bawaslu sama mantan KPU loh. Mantan gitu. Tapi kan udah melalui pemilihan beberapa kali. Betul. Tapi saya gak lanjut. Regenerasi dong, regenerasi. Betul. Karena saya kenal beliau berdua luar biasa. Tepuk tangan dong Mas Udin. Terima kasih. Ayo bolo-boloku untuk warga Jawa Tengah khususnya Jepara, gunakan hak pilih. Terus bukan hanya nyoblos tok, berarti ikut mengawasi. Misalkan ada money politik, ada kecurangan, misalkan ASN cenderung membela siapa gitu, laporkan saja ke Bawaslu ya Pak ya. Bawaslu nanti ada hotline nomor itu ya Bu ya, media sosial atau apa di kantornya. Laporkan kecurangannya tentunya dengan bukti-bukti ya. Betul. Hanya foto, video, harus disertakan apapun itu. Ayo kita sukseskan pilkada pemilu tahun 2024 besok tanggal 27 November ya. Selalu bolong-bolong ramekan untuk kita semua ya. Dan saya untuk rakyat bolong kabeh. Bolong Mas Udin. Terima kasih Dene. Tadi telepon nanti tak telepon ke koncoku lho. Aku di konco sing koncoku tak blokir iki kabeh. Pakai sing kebutan. Kebangetan lho. Oh, musim pilkada iki jare ndaki konco-konco sing HP ini kula niku abot, Bu. Iki lho, bot iPhone. HP ini abot iki. Masya Allah. Niku paring iki ban. Ya, monggo dipun tampi Pak. Kok dipun Pak? Asli nek kopi nih, asli Pak iki kuwak klopres.
Manis apa buatan Pak? Mas kopi mas. Pas, manis ya, manis Pak. Pas pahit. Oh, pas pahit aja. Nek kulo, Aromanya bu. nek kulo aja deh Pak yang manis-manis. Aromanya. Kados janji-janji nggak harus satu loh. Aku nggak kayak bui. Aku tak tarik sampean ya Mas Udi. Oh bakul koyo Pahitnya. Deh. Oh iya, Mas Den, serambi mudeng-mudeng. Iki konco-konco generasi milenial, nek namanya diunek-unek pertanyaan ya terkait pengawasan pemilu partisipatif. Karena generasi milenial itu ahli ya. Karena generasi milenial itu kita bermitra. Oke, baik. Hai teman-teman, apa kabar malam hari ini? Baik, oh Mas Udin loh. Halo mas-mas, bapak-bapak, mbak-mbak. Misal. Kenal Bapak kalian Mas Udin? Oh kenal. Oh jenengan fans. Aku Instagramnya ada. Ya nanti tak blokir. Enggak mas, jangan. Ini mumpung ada bapak-bapak Andi, Gino, Bawaslu ya Pak? Apa KPU ya Pak? Mantan Bapak. Pak Kun, ini dulu salah satu komisioner Bawaslu alumni. Alumni Bawaslu Kabupaten Jepara. Ahlinya ahli ya. Ahlinya ahli. Betul, mumpung ini teman-teman. Beliau ini juga alumni ketua KPU Kabupaten Jepara. Wah, luar biasa berarti pengetahuannya kan tinggi. Wong pinter Biasa ya. di luar. Wong cekok dong sakit. Wong pinter. Monggo. Bapak, mas-mas. Jadi kan cekok dong. Monggo. Bapaknya. Oke. Silakan Pak, monggo. Monggo. Perlu cekok dan dulu juga. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misuhnya Pak Sudi. Boten sami so. Mangke mawon yen boten enten kamera. Artis misuh ini ya. Terima kasih kepada Mas Udin dan Mbak Nasya ya. Terima kasih Pak. Atas kesempatannya. Yang pertama ingin saya tanyakan pada beliau berdua untuk meningkatkan keberanian ya. Karena meskipun sudah banyak yang menggaungkan, nyatanya di luar Bawaslu maupun ke bawah belum banyak masyarakat yang berani melaporkan. Ataupun kalau melaporkan kadang-kala hasilnya tidak sesuai yang diinginkan pelapor. Ya. Meskipun sudah disertai bukti maupun yang lain. Ini mohon kiranya bagaimana cara meningkatkan keberanian atau membuat teman-teman yang ada di ormas maupun di sosial masyarakat yang lain agar berani ikut menyuarakan pentingnya menjaga pemilu dari kecurangan, apalagi yang namanya money politik. Begitu saja, ingin berdua. Bapak namanya siapa Pak? Oh namanya sama. Kalau beliau Fakhrudin, Ya. saya Nasruddin. Oh, sama-sama Bang Udin ternyata. Sama aja. Di sini ya. Kalau yang pertama awal. Tepuk tangan untuk Pak Udin malam hari ini. Udin dua nggak godrok. Ini pasti beda kodam loh Mas. Beda kodam ini. Dilihat dari raut wajahnya harus beda banget. Itu ahli surga. Ini ahli surga ahli. Monggo Pak direspon. Ya, terima kasih Mas Nasruddin ini namanya. Ini saya kenal, ini seorang ustadz Mas. Saya kodam, iya. Kiai. Luar biasa. Tetangga ini. Yang pertama, bagaimana Mas itu berani? Tentunya kita harus yakin dan sadar ya bahwasanya ini adalah hajat kita. Bagaimana memastikan pilkada ini harus terpilih orang-orang yang baik. Nah, salah satu pintunya adalah keikutsertaan masyarakat. Ya. Contoh saja paling gampang, misalkan kalau kampanye di apa itu di tempat ibadah kan dilarang. Nah, bagaimana kita seorang tokoh masyarakat berani untuk mengarang tidak kan, Mas, Mbak, Pak Yai, ampun kampanye di tempat ibadah kan dilarang. Nah, ini salah satu keberanian kita. Kalau bahasanya Mas tadi harus cek kodam, berapa kodamnya kira-kira? Level 2 atau level 3? Nah,
Ini adalah keberanian kita untuk mengawal pilkada agar sesuai tracknya. Selanjutnya adalah peran serta kita semua ini ketika kita semua bergerak, pastinya dari teman-teman yang jadi relawan, yang jadi tim sukses akan risih, akan tidak berani. Oh ternyata ini masyarakat sudah mengandalkan kita. Banyak loh ya orang yang tidak mau dikasih uang, banyak. Oleh karena itu kita yang di sini harus berani menolak pada uang. Itu dari kita mas, mulai dari kita, keluarga kita. Lah, ketika semua orang berani begitu, nanti prosentase akan meningkat. Nah, ini ada keberanian yang dimulai dari kita sendiri. Dengan begitu, misalnya kita dari kiai, dari ustaz, untuk untuk mendorong warga jangan sampai kita memilih itu hanya karena sembako dan sebagainya. Begitu Mas Sudin. Jadi dimulai dari diri kita, keluarga kita, bisa nanti menular ke lingkungan dan lain sebagainya, begitu ya Bapak ya. Saling ngelingke. Saling ngelingke. Kalau yang tanya itu Mas Udinnya ini, bagaimana cara meningkatkan keberanian, tak jawab bawa obor. Tapi karena yang tanya Mas Udin itu, tak jawab tenanan. Monggo Pak Su. Saya kira gini ya, kita karena tadi saya awali bahwa partisipasi masyarakat salah satunya dalam pengawasan itu juga diatur di dalam undang-undang pilkada atau undang-undang pemilu, bahwa memang masyarakat juga punya hak, punya ruang untuk berpartisipasi di dalam pengawasan. Saya kira juga di situ landasan yuridis kita melakukan atau masyarakat melakukan satu tindakan pengawasan. Karena kadang-kadang begini, kowe sopo kok melu-melu ngawasi? Kamu siapa kok ikut-ikut ngawasi? Kamu Bawaslu bukan, pengawas bukan. Nah ini yang kemudian harus masyarakat tahu bahwa tindakan pengawasannya itu di undang-undang sudah dijelaskan. Dengan tidak legal, tidak ilegal. Yang itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat bisa pede, percaya diri atau punya keberanian untuk melakukan pengawasan. Ya, setidaknya kita sendiri harus jauh-jauh dari pelanggaran dulu. Jadi kalau masyarakat itu yo bodoh-bodoh melanggar atau bagaimana mau melaporkan, lapornya banyak rusak. Berarti aku jadi ya, saya kira biar kalau kita punya celah untuk juga dipersoalkan, jadi yo, yang melanggar juga akan menyerang balik kita. Yang ketiga, saya kira apa yang kita lakukan itu betul-betul dengan niatan memang menegakkan keadilan pemilu. Kalau tagline-nya Bawaslu ya, bersama masyarakat menegakkan rakyat ya, bersama rakyat tegakkan keadilan, awasi Bawaslu dan tegakkan keadilan. Artinya betul-betul bukan ada tendensius. Tendensius itu artinya aku nek ora seneng calon iki kowe tak goleki terus gitu. Ya tapi natural aja kita dengan siapapun calonnya atau peserta pemilunya, kita melakukan hal yang sama. Yang diawasi itu sebenarnya juga bukan hanya peserta pemilu, tetapi masyarakat sendiri yang oleh undang-undang juga ada batasan-batasan di dalam berpolitik, itu juga bisa diawasi. ASN, TNI, Polri, pejabat tinggi perangkat desa itu kan juga mereka juga bisa diawasi karena mereka ada tindakan-tindakan yang oleh undang-undang dibatasi kewenangannya. Tidak boleh berpartisipasi dalam berpolitik, misalnya tidak boleh ikut terlibat dalam kegiatan politik praktis, atau bisa juga penyelenggara pemilu juga diawasi gitu. Baik Bawaslu maupun KPU. Bisa juga ya masyarakat mengawasi penyelenggara pemilu juga. Bisa mengawasi, bisa juga diawasi. Masyarakat juga berperan, bisa menjadi subjek partisipasi dalam pengawasan. Tapi jangan lupa juga masyarakat juga bisa menjadi objek pengawasan. Misalnya kegiatan tindakan money politik itu kan dilakukan masyarakat, dan masyarakat jadi objek yang diawasi. Jadi saya kira harus bagaimana kita pengawasan itu betul-betul dilakukan dengan betul, dan memang tidak ada tendensi bahwa yang negatif ya terhadap kelompok manapun, hingga kita bisa leluasa di dalam melakukan partisipasi pengawasannya itu. Saya kira tambahan luar biasa. Pak, mau ke Bawaslu Pak? Oh enggak. Saya cuma tanya langsung gitu, tepuk tangan dong.
Kita mau kemana lagi? Maksudnya terkukung. Ya, intinya kita senetral mungkin ya Pak. Iya. Misalkan saling mengandake ya Pak ya. Bukan hanya masyarakat yang mengawasi pemilu, Bawaslu mengawasi. Bawaslu ketika melakukan kecurangan atau apa kita juga Bisa melakukan, diawasi ya, dan Pak. bisa dilaporkan juga. Oh, Masyarakat iya. punya partisipasi ganda ya tentang pengawasan ya. Luar biasa. Betul. Oke, ada lagi yang mau tanya? Hei, Mau tanya sama siapa? cantik sekali. Mas Udin, kalau aku lihat wajahnya itu, wajahnya wajah sakinah, mawadah, warahmah. Misalkan ada brigosnya. Monggo. Monggo. Gak ada bukan lah, Mbak. Oh, nggak ada. Oh, betul. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Mahiatul Azhari, bisa dipanggil Mahia. Berhubungan saya dari Batalit juga, Pak Suhan, tapi tepatnya lebih di Beringin, gitu. Ini saya ada pertanyaan untuk beliau, Pak. Ini bisa dijawab dua-duanya sih. Terkait ini saya dari Gen Z ya. Gen Z. Oke, pertanyaannya seperti ini. Ketika kita melihat di jalan-jalan banyaknya baliho atau MT yang bertuliskan calon bupati, calon wakil bupati, padahal kan belum ada penetapan mau pendaftaran ya? Iya Pak, Bakal calon. belum, nggak ada bakalnya. Nggak ada bakalnya. Nggak ada bakalnya. Oh, berarti pede banget. Iya, pede banget ya. Calon. Iya, iya. Nah itu menurut sudut pandang Bawaslu terkait hukum, apakah itu di luar aturan atau Oke. bagaimana? Karena kan belum ada penetapan ataupun pendaftaran. Betul. Nah terus bagaimana sih cara kita Gen Z menanggapi hal tersebut? Kan seakan-akan dengan dari itu, oh ini ya calonnya kayak gitu, padahal belum penetapan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ada pemikiran nggak perlu dilaporkan ke Bawaslu nggak? Gitu. Enggak, itu mungkin punya usaha printing. Nyetak dirinya sendiri bisa lah. Di bambane nganggur cetak foto gue. Monggo Bapak. Oke, terima kasih Mbak Mahia. Nanti secara detail nanti Pak Kolek dari Bawaslu Provinsi ya. Ya. Kaitannya dengan itu, sepengetahuan saya bahwasanya ada yang namanya masa gitu. Ada masa kampanye dan pra-kampanye. Di situ memang Pak Kolek ngambut tadi, kalau salah nanti benarkan. Ini channel saya. Terima kasih aja ya. Ya, kaitan dengan ada tulisan calon bupati dan sebagainya. Sepengetahuan saya yang tidak benar adalah untuk mengajak misalkan, ayo coblos calon bupati ini. Nah, mohon ngapunten Pak Kolek nanti diluruskan karena ada senior ini. Ya, itu enggak yang tidak boleh itu. Nah, kaitannya dengan Gen Z tadi saya sampaikan di awal bahwasanya Gen Z itu kan ditandai dengan orang yang melek teknologi. 72% Gen Z itu adalah orang yang selalu menggunakan hidupnya ada dengan teknologi. Mau tidur buka WA, chat, story, buka Instagram. Nanti ini saya pastikan semua yang di sini pasti sudah story WA. Itu Cosmopolitan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Tepuk tangan ke Bawaslu. Yakin tidak kira-kira? Yakin. Yakin. Oleh karena itu, ketika memang punya kecakapan dalam teknologi adalah bagaimana mendorong teman-teman Gen Z ini mengupdate informasi dengan teknologi itu. Jangan sampai kecakapan teknologi ini tidak digunakan secara semestinya. Tadi sering sampaikan, kita itu kan sufi, Mbak. Tahu tidak sufi, Mbak? Apa itu? Suka selfie. Oh, Iya. itu sufi. Tulis Mbak, tulis Mbak, larang itu Mbak. Aduh. Iya, larang itu Mbak. Nah, Iya, Pak Bu. saya yakin lah, jangan sampai teknologi itu hanya untuk sufi saja. Ya, harus kita karena itu informasi, narasi tentang kepengawasan kamu itu banyak sekali. Jangan bisa cek juga di Instagram Bawaslu Jepara, YouTube-nya, kemudian sebagainya banyak sekali. Nah, ini yang harus kita perbanyak untuk membaca naskah pengawasan kepemiluan baik dari KPU maupun Bawaslu. Dengan begitu, nanti kita akan mendapat informasi yang berlebih. Informasi setiap hari berlebih luar biasa. Tetapi bagaimana kita mampu untuk menangkap itu? Problemnya itu. Kita menangkap informasinya atau talentnya. Kalau Mas Udin, wongi gondrong ganteng, insya Allah ganteng ya. Ganteng tenang loh. Ganteng tenang. Lah, ini yang harus kita dorong.
bagaimana teman-teman itu selalu membaca, selalu literasi politiknya harus ditingkatkan. Jangan sampai hanya ikut apa ya, yang hari ini viral misalkan di drama-drama Korea saja di sana. Oleh karena itu, bagaimana kita mendorong teman-teman Gen Z ini untuk menggunakan kecerdasan teknologinya untuk mengakses informasi kepemiluan, tentunya dari sumber-sumber yang terpercaya. Begitu, Pak. Oke. Mantan Pak? Iya benar. Oh, terus ada kaitannya tadi Pak, kan belum ada pendaftaran, tapi kok sudah banyak baliho-baliho calon bupati gitu, nggak ada batalnya loh Pak? Ya itu membangun branding sebenarnya. Oh. Jadi bagi kita, kulaan ya Pak? Ya, meskipun belum tentu juga mereka didaftarkan sebagai calon bupati betulan, tapi setidaknya itu yang kita butuhkan adalah cara berpikir kritis kita masyarakat, bahwa saya sering ditanya oleh beberapa masyarakat bahwa di Jawa Tengah calon gubernurnya sudah berapa, kok banyak yang tanya, atau di Jepara calon bupatinya berapa. Nah ini kita artinya literasi soal tahapan pemilu, soal regulasi pemilu sepertinya masih yang perlu ditingkatkan, bahwa sebenarnya untuk bisa menjadi calon kepala daerah, baik calon gubernur, wakil gubernur, calon bupati, wakil bupati, atau wali kota, wakil wali kota, itu melalui proses pendaftaran. Jika kalau mereka sekarang itu baru pasang baliho dengan tulisan calon bupati, calon gubernur dan sebagainya, ya itu urusan mereka itu membangun branding saja, membangun image masyarakat biar taunya calon-calon. Cek ombak ya Pak ya. Tapi sebenarnya yang harus kita tahu bahwa ada tahapannya gitu. Itu yang harus kita nalar kritis kita harus ke sana, bahwa pilkada itu ada tahapannya. Tahapan pendaftaran kepala daerah itu sudah diatur di dalam peraturan KPU. Itu mulai tanggal 27 Agustus sampai 29 Agustus. Itu pun masih melalui proses verifikasi. Ya bagi mereka ya nggak apa-apa, yang penting masangnya bener gitu aja. Tapi kalau sudah tulisannya salah, masangnya salah itu maksudnya di tempat yang tidak diperbolehkan, misalnya di pohon, di fasilitas umum yang mengganggu misalnya, atau di tempat-tempat yang tidak boleh dipasang untuk reklame misalnya. Nah itu yang kita juga sebagai masyarakat juga harus menyampaikan itu, misalnya itu ini kok dipasang di jembatan, padahal jembatan fasilitas umum yang tidak boleh dipasang. Itu juga bisa dilaporkan kemana Pak? Kalau sekarang itu kan sebenarnya mereka belum punya legalitas sebagai peserta pemilu. Hanya pelanggarannya pelanggaran pada K3. Jadi laporkan Satpol PP ya. Ya, tapi misalnya ke Bawaslu juga nggak apa-apa, misalnya koordinasi dengan Satpol PP untuk proses-proses penertibannya. Nah, yang kemudian juga berpotensi misalnya ada pasang baliho dengan narasi-narasi yang misalnya sara atau provokatif atau apa, nah ini juga ada problem lain. Tapi selagi tulisannya itu nggak mengkhawatirkan, hanya sekedar calon, itu urusan mereka. Tapi pada intinya masyarakat sebenarnya harus tahu juga, harus tidak kemudian ono pasang baliho percaya calonnya ugi. nggak bisa begitu juga. Karena masyarakat memang butuh informasi tentang tahapan pilkada itu sendiri ya Pak ya. Pak Subhan, Pak Kun, terima kasih. Satu lagi, ada yang mau tanya? Mbak Cantik mau tanya? Oh enggak. Bapak yang ada di belakang, saya kasih kesempatan. Monggo. 1, 2. Kakaknya yang ganteng. Kak mau tanya? Ganteng kamu ya soalnya. Satu lagi, kakak-kakak pramuka. Oke, ada Mas Ganteng. Monggo Mas Ganteng belakang Mas. Iya, yang kulitnya putih, pakai skincare, lip glossnya kelihatan. Aduh ganteng banget. Monggo. Berdiri Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Habibur Samjani. Nah di sini yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas sanjungannya. Tepuk tangan dong untuk sanjungannya. Wah. Ya Mas ya, monggo Mas ya. Saya lanjutkan lagi ya Pak. Iya, monggo. Dan ini tadi kan sudah ditanyakan terkait apa ya yang dinamakan apakah ada
kesalahan dalam pencalonan atau dalam pamflet dan sebagainya. Nah, di sini saya mau bertanya terkait penindakan. Kalau dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, nah di situ kan ada pasal 515 atau 523 itu menjelaskan terkait hukuman, bukan hukuman ya, sanksi. Ya memang dinamakan sebagai sanksi orang yang memberikan janji terhadap para pemilih. Kita sederhanakan sebagai orang yang memberikan money politik. Bila di masa tenang itu dihukum dengan penjara 4 tahun, sedangkan pada hari pemilihan itu bisa dihukum dengan hukuman 3 tahun penjara. Nah di situ sepanjang yang saya ketahui itu belum pernah ada orang yang dihukum karena pasal tersebut, atau memang karena saya yang kurang mengerti. Nanti bila ada dari bapak-bapak Bawaslu bisa memberikan pengetahuan kepada kita, mungkin sosialisasi seperti itu. Nah di sini saya mau menanyakan, apakah memang ada yang ditutup-tutupi atas permasalahan tersebut, atau memang karena tidak adanya aduan tentang pasal tersebut? Seperti itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh ila qawmitorik. Tak ada pokok yang tak bertah meskipun berah dan geladi. Tak ada manusia yang tak bersalah kecuali Rasul dan Nabi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih detail dulu. Iya. Sampai pasal-pasal berarti masih 5, Bu. Iya, Mas Ilham tadi ngomongnya satu nafas loh. Set, itu sah. Oke, baik. Ini gimana nih Pak? Adakah penindakan? Terus kemudian apakah selama ini memang nggak ada pelaporan tentang politik uang yang ditindaklanjuti yang akhirnya ada penindakan hukuman begitu? Gini Mbak, ini yang berhak menjawab itu Mas Pak nanti. Iya, kalau saya jawab nanti kan enggak. Tetapi saya ingin menyerahkan gini, bahwasanya ada rezim dalam kepemiluan. Contoh misalnya pemilu itu kan rezimnya untuk yang DPR, DPRD, DPD, Presiden itu rezimnya pemilu. Kemudian untuk pemilihan bupati, pemilihan pemilihan gubernur itu namanya rezimnya pemilihan atau pilkada. Kemudian undang-undangnya tidak beda Mas. Kalau pemilu menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ini apa lagi? Betul ya? Kemudian yang pilkada itu menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Nanti yang ada Pak Kolil. Nanti saya ya? Ya. Oleh karena itu saya terima kasih kepada Mas Jam-Jam tadi. Ternyata Mas kita luar biasa. Mungkin googling Mbak. Jadi apa yang dikhawatirkan? Jadi apa yang dikhawatirkan Mas Dim selama ini? Gen Z sudah menjawab, mereka peduli. Itu bentuk perhatian ya. Itu tanda bahwasanya Gen Z kita memang cakap teknologi. Walaupun tidak paham pun tapi ngerti, oh ternyata undang-undangnya begini. Tahu, luar biasa. Berarti ada manfaatnya pertemuan kita kayak ini. Betul. Tepuk tangan untuk Gen Z kita. Sama kita sakitnya nanti langsung ambil ya Mas. Pertanyaannya bagus. Buah gue. Ayo Mas Udin. Monggo Bapak mau nambahin? Oh, nambahin ya? Tadi kok nggak ada apa tersangkanya atau laporan atau gimana? Saya kira nanti perlu ditambah lagi ya, literasinya soal bahwa di pengalaman yang pernah saya ketahui itu memang ada beberapa, nggak banyak tapi ada, artinya tidak ada sama sekali bukan, tapi pernah ada baik di pilkada maupun pemilu. Tetap ada pelaporan. Ya, tetap ada pelaporan dan ditindaklanjuti dan memang terbukti dan mendapat sanksi. Oh, mendapatkan sanksi. Ada juga yang kemudian sampai dianulir dari kepesertaan yang meskipun jadi. Jadi nanti dicari lagi di beberapa literasi di googling tadi. Itu di Kabupaten Jepara Pak? Enggak. Di luar. Jepara luar biasa ya, bersih ya semuanya ya. Insya Allah. Tepuk tangan untuk Jepara. Pada intinya gitu bahwa apapun tetap harus ditegakkan gitu. Di balik dari pesimisme publik ya, katakanlah publik gitu ya, meskipun kerisauan publik. Tetapi undang-undang itu memang sudah menjadi undang-undang regulasi yang harus kita tegakkan gitu. Sesulit apapun saya kira harus
dijalankan dan harus ditegakkan. Gitu. Baik. Nah, apalagi di pilkada, kalau referensinya tadi Undang-Undang 7 2017, itu ada hal yang berbeda dalam pengaturan terkait pasal money politik sanksi. Kalau di Undang-Undang 7 tentang pemilu itu yang kena sanksi hanya yang beri. Tapi kalau di Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang 10 2016, itu baik yang memberi maupun yang diberi sanksinya sama. Apa itu, Pak? Ya kalau yang memberi itu di masa tenang misalnya hukuman 4 tahun kurungan penjara dan 48 juta, ya yang diberi juga sanksinya sama. Jadi sanksi ini berlaku sama, baik yang memberi maupun diberi. Baik, jadi pemberi maupun jangan penerima. dikira aku dikei kok misalnya, ternyata malah itu dapat sanksi, dapat sanksi kan, kira-kira begitu. Jadi di pilkada ini sanksinya baik yang memberi maupun yang diberi sama, jadi sama-sama bahaya. Sama-sama bahaya. Jadi jangan ya, Pak. jangan sampai diterima ya. Kalau diiming-imingin, iming-iming ya Bu ya. Piro malah 4 tahun penjara sama berapa tadi Pak? Berapa puluh? Wah, malah TKI itu Siti malah gelomah. Mending model angkringan wae toh. Lah ya Mas Udin. Nah, Mas Udin biar lebih jelasnya lagi dari obrolan kita malam hari ini, kita undang bapak-bapak yang luar biasa dari Provinsi Jawa Tengah malam hari ini yang akan melengkapi dan memberikan informasi yang sip tentang sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif. Guru-guru kopimu pahit, guru-guru kopimu pahit ini mau. Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif generasi milenial dan peran strategisnya dalam pengawasan pilkada 2024. Kita undang. Ayo Pak. Monggo Pak. Pak Khalid. Monggo Bapak berdua. Ayo Pak. Apa gerbangnya tak ambil situ? Bapaknya malu-malu kok tukang. Kasih musik dong. Dedeng. Monggo Pak. Kita ada Pak. Sate Pak, ini Pak 3.000. Enggak, itu produsennya untung banyak ini. Dari tadi nggak dimakan sama sekali. Ini plastik kok Pak. Tiruan Pak, imitasi Pak. Jadi seperti Pak, apa kabar Pak malam hari ini Pak? Baik. Kersakan kopi, teh, apa susu? Sampai. Saya terkesima dengan Mas Udin ini. Lu Pak, aku lanang loh Pak. Wah, aku jadi Kantongnya cekak, sepatunya biru, kaosnya api. Dari Bodina kalau anyar loh. Kalau ini busio Pak, kalau galuk putih, kalau mantul kayak irang. Ini jajannya keturunan Arab Nandi. Arab mati genah. Ya orang jual situ Pak. Pak jenengan apa lucu-lucu? Ini apa lucu kita? Maksudnya gini, nek ragate larang kok jenenge wae kan bahaya. Monggo niku disadu piye to sing pemilu to Pak? Apa aku kudu ngomong apa aja? ragate larang piro? Larang wis penting napa mie instan diparingi terima Ini mbaknya ngomong ya monggo Pak Khalid. Ini Pak, untuk generasi milenial, ada ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya tokoh masyarakat hadir di sini Pak, mengikuti sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif. Kira-kira ini, monggo kalian sambil buat nopo-nopo loh Pak. Bangane dinggurke, sing do takon mbok dinaiki. Oh iya, dan present kok puyo. Kono ra cepet temen sih. Oh baik gak mau dibungkus. Lah makanya ada modal loh Pak. Mbak sukanya telur. Jangan kamu bisa lihat nih Mbak punya pacar Asik. Coba jejer toh Mas. Macam lah. bukan murim Bu, bukan murim, gak berani ya. Mbak nyalon juga itu sak rambut Saingan. aku nyalon rambut aja Pak. Rambut ini toh bapak ini loh apa nih Pak, kamu apa? Keceplosan apa sih di roasting sih keceplosan. Kono tak sawan kira los kok.
Gini. Orang loh, jadi dirimu dong metu. Keluarga. Orang nggak berani menampakkan jati diri karena ini dekat Persija. Panitia. Nah, saudara Pak. Walaupun levelnya masih tinggi PSIS, tapi tapi tetap saudara walaupun kalau tadi menang PSIS. Kita harus netral, nggak boleh siapa-siapa loh. Beda. Aku yang Persija mania loh ya. Rambutan Pak ini. Kemudian Sekedar perawatan ya. Nah, kalau separuh. pun cair loh. Mas Udin memang nggak los karena diawasi Pak semuanya malam hari ini. Oh enggak Pak. Ya agak serius dikit ya. Ya Pak, kalau buatan serius belas. Ada beberapa hal. Kok tadi kayak gini tuh? Yang mungkin yang perlu kita tambahkan. Tadi misalnya pertanyaan Mbak Esa mau jadi Mbaknya D. Mahia. Timur Tengah sih. Mbak Mahya. Ada temen nggak jadi ngomong begini? Oh Mbak. Oh itu juga ada lagunya. Mahya ada temen loh. Oh iya. Oh Iwan Jowo Maya Pak. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh Mas Subhan, kemudian Mas Kun, taruhan honore tak emangi jawab. Emang dibayar loh Pak? Juga sih Pak. Saya nggak mikir itu Mas. Nggak mikir baik. Itu ya. Jadi gini, memang banyak baliho-baliho yang bergambar kemudian bakal calon. Tadi dari sepanjang mulai dari masuk Jepara sampai sini saya nggak tahu berapa jumlahnya, wajahnya rupa-rupa, ganti hari ganti bulan itu tambah terus kalau nggak salah ya. Ada nama ini. Kalau kita memahaminya baliho-baliho yang semacam itu ya tidak lebih dari apa ya semacam poster rokok, iklan sabun dan lain sebagainya yang sebenarnya tidak punya implikasi secara serius dalam proses tahapan pilkada. Maksudnya begini, jadi benar apa yang disampaikan oleh Mbak Mahya, ada teman-teman. Mbak Mahya tadi, kalau memang belum ada penetapan peserta pemilu yang itu nanti diputuskan oleh KPU, ya dia sebenarnya Bawaslu belum punya legal standing untuk proses penertiban. Jadi menegaskan apa yang disampaikan saudara tua apa saudara muda? Saudara saya ini, saudara seiman, kalau itu posisinya belum ditetapkan sebagai peserta pemilu atau peserta pemilihan, maka ya yang bisa dilakukan adalah penertiban dalam konteks tata laksana pemasangan reklame, baliho dan lain sebagainya yang acuannya itu bisa jadi perda, kemudian perbu, kemudian ada perda ketiga mungkin di Jepara dan lain sebagainya. Nah siapa yang kemudian berwenang menertibkan itu ya Satpol PP. Kalau kemudian itu ada laporan ke Bawaslu, maka oleh Bawaslu akan diteruskan ke Satpol PP lewat relasi koordinasi kelembagaan. Tapi memang benar ya gambar-gambar yang semacam itu bahasa ekstrimnya begini Mas Udin sedunia ya. APK kemudian baliho dalam bentuk baliho dan lain sebagainya itu kan seperti kutukan abadi ya bagi pengawas. Jadi entah itu sudah ditetapkan sebagai peserta pemilihan atau belum, kalau sudah ada APK misalnya katakan di rumahnya masukkan di pekarangannya dipasang, meskipun itu belum ada penetapan peserta pemilu, masyarakat langsung tunjuk hidungnya ya ke Bawas. Makanya kita sebut sebagai kutukan abadi. Sama dengan politik uang itu juga sama, kutukan abadi bagi Bawaslu itu nasib kita itu sedemikian mesakno ini Mas Udin. Jadi kita punya banyak kutukan abadi yang kita terima sejak lahir. Masya Allah. Prihatin banget ya. Samponi tuh Pak, kalau ada kutukan samponi aja. Kutu. Pentok gitu loh Pak.
Kono kok lucu temen lahir di nopo to? Kok diketok-ketok. Lahirnya di nopo kok lucu temen. Kula minggu Pak Mas Lo, ibu kula Mas Lo minggume Mas Freddy. Kerja mboten turun Pak iki kula. Ya niku tetep lembur. Itu yang soal apa? Reklame itu tadi ya. Jadi kira-kira setelah tahapannya sampai pada penetapan peserta pemilihan, baik itu nanti kalau kemudian pilkada bupati di Jepara ataupun pilgub secara keseluruhan di Jawa Tengah, maka sejak saat itu Bawas punya kewenangan bertindak. Kalau memang tidak sesuai ketentuan, maka dilakukan penertiban. Sepanjang belum ada penetapan peserta pemilihan, baliho-baliho yang bergambar tampaknya sih ganteng-ganteng gitu ya, ganteng-ganteng, cantik-cantik, itu sebenarnya ya dari sisi penegakan hukumnya itu ya dipersamakan dengan iklan rokok. Kalau melintang di jalan tidak boleh, dipaku di pohon tidak boleh, dan seterusnya. Tapi penegakannya itu belum menjadi kewenangannya Bawaslu, tapi kewenangannya Satpol PP. Nah kadang-kadang ini buang-buangan memang, kalau tidak ada koordinasi yang baik ya agak repot. Kemudian saya kok tertarik yang tadi glowing itu siapa? Iya, Mas Zam tadi. Zam ya. Itu kebanyakan minum air Zam-Zam Pak. Oh gitu ya. Iya, glowing, alami. Kurang Zam. Tapi kan rak gondrong Pak. Nah aku gondrong. Oke. Nah itu glowing, ini going. Tapi masih pinter pertanyaannya. Tahu going? Apa Pak? Gondrong wingke. Oh, gondrong wingke. Kalau periksa ini. Aduh. Komplit Mas, sampai sayap-sayap yang gondrong. Maaf, ini sudah 17 tahun ke atas semua ya. Aman. Sekarang udah dibucin. Maksudnya jenggot panjang. Terkait pertanyaan Mas Zam, masih dikerok guyu. Guyu tak kerok. Guyu. Saya ingin cerita dalam beberapa kasus yang kemudian dalam konteks penegakan hukum. Sebelum sampai ke situ, tadi disampaikan Pak Ketua di sambutan di awalnya, core bisnis, cara perusahaannya core bisnis itu. Orang megangnya terus. Lek kopi Mas, kopi Mas. Core bisnisnya Bawaslu itu kan hanya ada dua sebenarnya. Yang pertama pencegahan. Jadi kira-kira fungsinya sama dengan petugas PLKB itulah ya, jalan, kadang-kadang bikin ringan, mencegah pelanggaran itu. Kemudian yang kedua itu penindakan. Nah dari sisi penindakan memang bukan perkara yang mudah. Proses pembuktian dan lain sebagainya itu bukan perkara yang mudah. Oh tekoy. Makanya kalau beri santai. Nah dari sisi penindakan itu bukan perkara yang mudah. Untuk bahasa kerennya Mas Udin ini tadi dibisiki di belakang, untuk mengkonstatir pasal demi pasal itu bukan perkara mudah. Contoh misalnya, kalau di undang tadi disebutkan di undang 7 ya, ada bunyi setiap pelaksana kampanye yang melakukan kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam pasal 280. Berarti kan harus kita buktikan, satu, dia harus sebagai pelaksana kampanye. Bukti pelaksananya kampanye apa? Kalau tidak salah didaftarkan di KPU. Sementara yang biasanya melanggar itu kan relawan yang secara formal tidak didaftarkan sama sekali. Ini dari sisi subjek hukum berarti kan ada masalah. Dari sisi subjek hukum dia tidak bisa dijerat. Maka teman-teman sekalian, langkah yang kita optimalkan itu adalah pencegahan. Caranya bagaimana? Ya ngantri seperti ini kan lebih enak daripada kita bertemu dengan ibu bapak sekalian dalam proses penegakan hukum, penindakan. Ketemu dengan teman-teman Jepara ini lebih baik dalam bentuk kongko-kongko seperti ini daripada proses klarifikasi dan seterusnya itu. Tapi pertanyaannya kemudian pernah terjadi tidak? Pernah. Dan bahkan mungkin kalau di tingkat secara nasional jumlahnya banyak. Kalau di tingkat Jawa Tengah kemarin untuk pemilu kemarin ada 5 perkara pidana yang kemudian sudah diputus pengadilan. Satu misalnya ini contoh, ada di Karanganyar ya Pak Ketua ya, ada ASN. Kira-kira misalnya ada ini orang medeni loh. Tadi kan saya ingin terus apa yang disampaikan Mas Udin loh tadi. Mas Udin bilang ASN harus netral. Di Karanganyar ada ASN yang kemudian dia belum sampai 2 tahun lah. Dia diangkat sebagai P3K, tapi karena pelanggaran pidana akhirnya divonis bersalah. Ya
ASN-nya menjadi hilang, sanksi, dipecat, kemudian dia harus seumur hidupnya kan menjadi menanggung status sebagai terpidana pemilu, pernah terpidana pemilu meskipun putusannya percobaan ya. Satu itu. Kemudian yang kedua, misalnya ada kasus di Kabupaten Purworejo, caleg jadi ini dia perolehan suaranya ya, kalau dikonversi dia dapat 1 kursi, tapi karena sederhana ini Bapak Ibu sekalian, dia kalau berdasarkan putusan pengadilan memanfaatkan anaknya untuk bikin video, misalnya contoh calegnya Mas Subhan, anaknya Mas Subhan yang masih usia SMA diminta ngevlog di belakang balionya dia. Jangan lupa sedulur-sedulur di dapil A, B, C pilih Pak Subhan, sudah teruji dan seterusnya begitulah. Dia upload di TikTok, akhirnya ini yang menemukan malah teman-teman relawan waktu itu, relawan patroli cyber menginformasikan ke kita, kemudian diteruskan ke teman-teman Bawaslu. Akhirnya putusan pengadilan pertama sampai pengadilan yang terakhir di tingkat banding di Provinsi Jawa Tengah Pengadilan Tinggi itu diputus bersalah, memang tidak menjalani. Tapi yang paling berat kan sanksi administratifnya. Dia sudah perolehan suaranya dapat 1 kursi, tapi karena putusan pengadilan, kalau tidak salah coba nanti di googling ya, pasal 285 itu bunyi kalau akibat putusan pengadilan maka dia dicoret dari DJT. Sebenarnya calon jadi dia sudah menghabiskan, dan incumbent menghabiskan sekian banyak, akhirnya dia diputus bersalah. Dari cerita ini saya ingin mengatakan bahwa meskipun penegakan hukum itu bukan perkara yang mudah, tapi faktanya di Jawa Tengah teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota, kalau memang itu dari unsurnya terbukti ya jalan terus saja. Anu terus ngomong sama ngomong apa Pak, kan aku nggak paham. Lupa. Berarti tetap tidak ya Pak ya. Cuma kadang nggak sampai ke masyarakat ya Pak ya. Jadi Bawaslu tetap tegak lurus dengan hukum yang berlaku. Pripun Pak? Saya sampai nanti teman. Niki BE rencana pulau Pak. Salah sopo sih bengi pulau endorse sih. Mas Udin. Jadi kita semua udah tahu ya bahwa Bawaslu memang bekerja begitu loh. Jadi bukan tidak ada berita penindakan atau apa. Sebenarnya ada ternyata, dan selama ini tidak tidur loh, terbukti begitu. Luar biasa Bawaslu. Masyarakat juga iso ngelengke ya buga, ibarat diuri uyah biar ya. Tidak apa-apa, kita sebagai masyarakat saling ngelengke ngandani. Jadi memang sekali lagi aplaus untuk Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Mari kita sukseskan Pilkada 2024 ya Bu ya, bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Terima Pak, wonten pesan-pesan Pak? Ini sudah ditutup ya? Belum Pak, ini dereng teh Pak jajannya Pak. Bungkus. Maksud ini tanya jujur di depan follower sampean semua ini. Saya yakin followernya semua bukan? Enggak, itu Mbak Lo yang ada itu Pramu ada. Belum. Oh belum. Dia di sini ya. Followernya Mbak Empong dia. Berharap dikasih itu. Kalau nggak halilintar. Request nggak? Request untuk follower jenengan ya? Apa? Ya sampean itu loh. Aja. Oh aja. Ayo teman-teman sukseskan ya pemilu, coblos pokoknya sesuai hati nurani orang seperti nyoblos udah. Pokoknya program-program paslon-paslon dipahami, ojo anggere delok fisike, ojo delok fotone, ojo delok akeh wong agak idealan sampai melakukan ribet MMT kabeh. Pokoknya program dicermati terus digoleki, dikeponi calon-calone programnya piye, iso mewakili kita ndak. Kak supaya mengena malam ini kan malam ini kan kita diskusi soal dunia milenial, ya kan? Mas Udin ini janjinya kelahiran tahun biru. Oh, 86. Gak jelas sih milenial kan ora. Boten sih asli. Kalau menggunakan kalkulator kok boten HP ya. Kalkulator kalau catering. Pokoknya intinya bersama-sama kita mengawasi pemilu,
misalkan terjadi kecurangan, laporkan. Nanti ada Bawaslu. Salah. Betul kan? Bawaslu. Tadi mau bilang ban kan? Bawaslu. Ya, Mas Udin, kalau gitu kita tanya ya pesan-pesan dari bapak-bapak semuanya, karena di hadapan para generasi milenial, terus juga ada tokoh masyarakat, berbagai kalangan organisasi hadir di sini, dan alangkah baiknya sebelum kita closing begitu, adakah pesan khusus untuk para peserta malam hari ini yang lagi nonton angkringan kita? Monggo dari Pak Kun. Monggo Pak. Nanti gurunya pesan khusus Pak terakhir ya. pesan jangan Pak. Cukup simpel, mari kita menjadi warga Indonesia yang profesional. Ya. Sebagai penyelenggara harus profesional, sebagai market harus profesional, sehingga sebagai kontestan juga profesional, sehingga dengan profesional itu nanti kita akan memilih dan akan terpilih wakil atau pemimpin yang profesional juga. Baik, jadilah warga yang profesional. Tepuk tangan untuk Pak Gun. Lanjut Pak Subar. Ya, karena temanya malam ini pengawasan partisipatif, saya kira saya juga turut untuk mengajak teman-teman masyarakat ya yang non penyelenggara untuk bersama-sama partisipasi di dalam pengawasan ataupun partisipasi di dalam tahapan pemilu atau pilkada ini. Dalam hal pengawasan itu mestinya saya lebih sepakat bahwa mengawasi ini sejatinya adalah mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Karena kalau sudah terjadinya pelanggaran itu ya akan lebih ribet lagi, akan menjadi tindakan penindakan lagi. Nah, kadang-kadang masyarakat agak cuek gitu, soal adanya pelanggaran ini bukan urusan kita, bukan urusan saya sebagai masyarakat, tapi karena undang-undang juga sudah mewadahi adanya partisipasi masyarakat maupun pilkada, saya kira kita semua punya kewajiban yang sama untuk menyukseskan pilkada di Jawa Tengah maupun di Jepara pada khususnya, sehingga ke depan tidak ada lagi cerita-cerita ada masyarakat yang belum masuk DPT lah. Kalau masyarakatnya itu dari awal sudah partisipatif, terutama untuk dirinya sendiri, untuk masyarakat, untuk keluarganya, saya kira ke depan tidak ada lagi yang menjadi persoalan. Di tahapan yang lain, tahapan pencalonan misalnya, tidak ada lagi kemudian calon yang dianulir karena tidak memenuhi syarat. Karena terjadi di beberapa daerah ternyata sudah menang baru dianulir tidak memenuhi syarat. Ini kan artinya memang partisipasi masyarakat dalam mengawal proses-proses pencalonan artinya masih perlu ditingkatkan. Dalam proses kampanye kira-kira masyarakat juga akan bersinggungan langsung, akan sangat ada potensi-potensi pelanggaran di situ. Apalagi di dalam proses pemungutan dan penghitungan suara sampai rekapitulasi. Jadi proses partisipasi ini cukup panjang dan saya kira menjadi tanggung jawab kita semua untuk terlibat, memberikan andil untuk mewujudkan pilkada yang betul-betul berintegritas dan bersih, jujur, dan adil. Kira-kira gitu. Baik, Pak Khalid, gongnya malam hari ini Pak. Enggak lah, pesan itu untuk dalam saja lah ya. Sudah dirangkum semuanya saya kira, tapi kalaupun boleh menambahkan sedikit, ya sesederhana yang ingin saya sampaikan bahwa bantulah Bawaslu, kira-kira begitu. Jadi bantu Bawaslu kalau sebagai pemilih yang menjadi pemilih yang baik. Bentar lagi ini DPS akan ditetapkan, bentar lagi akan ditempel. Kalau nama-nama panjenengan semuanya belum masuk ya segera informasikan ke teman-teman Bawaslu. Tambahan sedikit soal biasa yang kemudian menjadi isu penting yang selalu digaungkan Bawaslu di berbagai kesempatan, soal politik uang, soal netralitas ASN, hoax, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Saya ingin menyitir dari yang paling sederhana tadi disampaikan oleh Mas Kun ya. Tidak perlu mulu-mulu lah, minimal membentengi diri sendiri dulu. Kemudian kalau dalam bahasanya Kiai Subhan kan kuangfusakum wa ahlikum naro gitu ya. Jadi dimulai dari menjaga diri sendiri, keluarga. Dari Kiai Sahil, nek wonten makroce sing salah nggih ngapunten ya panen kemuatan. Itu prinsipnya yang ingin kami sampaikan dalam berbagai instrumen kegiatan. Intinya bantulah Bawaslu begitu. Terima kasih.
Tepuk tangan untuk pembicara kita malam hari ini, Mas Udin. Bantulah Bawaslu. Harus ngasih pesan juga loh. Iya. Pesan terakhir kalau kamu pesan terakhir. Sebagai masyarakat ya Pak, saya kan memang hari ini pun saya kan nyimak kita nggak tahu banyak. Makanya kalau sebagai masyarakat ya selain membantu Bawaslu juga membantu masyarakat juga. Orang legal-legal kok apa? Jadi bukan hanya Bawaslu, masyarakat juga turut serta untuk kesuksesan Pilkada 2024. Dan jangan lupa bantu Mas Udin Pak, jadi konten kreator Bawaslu. Halo Pak Dumul ya. Tadi di belakang gitu Mbak, nanti ya. Oke. Oke. Yuk Mas Udin. Monggo. Udah cukup sekian ya Mbak ya. Oke, malam hari ini sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif generasi milenial dan peran strategisnya dalam pengawasan Pilkada 2024.